Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran matematika dengan materinya adalah diagram Venn. Ini adalah materi kelanjutan dari materi himpunan. Apa sih itu diagram Venn? Diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Nah, untuk penulisan diagram Venn sendiri, ini memiliki syarat-syarat. Syarat yang pertama adalah himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang. Jadi, seperti ini. Bisa berbentuk persegi panjang atau bisa berbentuk persegi, tergantung kebutuhannya. Lalu, dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. S itu adalah himpunan semesta. Jadi, persegi panjang ini kita ibaratkan adalah himpunan semesta atau kumpulan dari himpunan-himpunan. Kita tulis S-nya di atas kiri. Di kiri atas ya, di sebelah sini. Lalu syarat yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, jadi himpunan semesta itu kan terdiri dari beberapa himpunan. Himpunan yang dimaksud ini itu digambarkan dengan kurva tertutup sederhana. Bisa berbentuk lingkaran, oval, sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang syarat yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nah, setiap anggota himpunan yang ada dalam kurva atau dalam himpunan semesta ini, kita harus menunjukkan dengan sebuah titik. Seperti ini. Angka 1. Di depan angka 1 ada titik. Contoh lagi, titik 2. Berarti itu anggota himpunan. Lalu ada 3. Ingat ya, setiap angka atau setiap anggota himpunan, jadi tidak selalu angka ya, anggota himpunan bisa berupa huruf. Jadi setiap anggota himpunan itu dituliskan, diawali dengan sebuah titik. Kasih contoh lagi nih, di luar kurva tertutup ini, di himpunan semesta ada anggotanya 4 dan anggotanya 5. Nah, berarti ingat ya, di syarat yang ketiga itu setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik sebelum anggota himpunan. Jadi titik dulu baru anggota himpunannya. Paham ya? Nah, yang D. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Jadi seperti himpunan semesta. Misalkan kan anggotanya terlalu banyak, yang dituliskan hanya yang diketahuinya saja. Sisanya tidak usah dituliskan karena pasti akan istilahnya itu akan menutupi seluruh area dari kotak persegi panjang ini. Jadi cukup apa yang diketahui lalu kalian tuliskan. Paham ya untuk syarat penulisan diagram himpunan? Kita lanjut ke penyajian diagram Venn. Penyajian diagram Venn ini ada beberapa macam. Nah, Ibu memberikan contoh soal diagram Venn dari himpunan S. Nah, S di sini tadi ada ya, himpunan semesta. S itu 1, 2, 3 sampai 9. Lalu, himpunan A dan himpunan B di sini adalah yang tadi berbentuk kurva yang berupa lingkaran atau berbentuk oval. Himpunan A itu 1, 2, 3. Himpunan B itu 4, 5, 6. Kita lihat ya, berarti himpunan A itu kita lihat apakah ada di himpunan semesta dulu. 1, 2, 3, oh ternyata ada di himpunan semesta. Begitupun dengan himpunan B. Himpunan B 4, 5, 6 itu ada di himpunan semesta. Berarti himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan S. Tapi, yang harus ditekankan di sini adalah ini himpunan A dan himpunan B-nya. Kita lihat, himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Sedangkan himpunan B anggotanya 4, 5, 6. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 itu tidak ada angka yang dimiliki bersama atau tidak ada angka yang sama. Maka kita bisa menuliskannya seperti ini.
Ingat, kita membuat bentuk persegi panjang dengan huruf S di pojok kiri atas. Setelah itu kita membuat kurva A dan kurva B. Ini ada kurva A, ini ada kurva B. Kurva A atau himpunan A. Nah, himpunannya kita tulis di atas kurvanya ya. A, berarti ini himpunan A. Kurva ini yang biru ini himpunan B. Setelah itu kita menuliskan anggota-anggota dari setiap himpunannya. Seperti himpunan A. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Kita tuliskan titik 1, titik 2, titik 3. Untuk penulisan titik 1, titik 2, titik 3-nya boleh tidak beraturan asalkan berada di dalam kurva himpunannya. Mau 1 di sini, mau 2 di sini, mau 3 di sini bebas. Asal dia anggotanya ada di dalam kurva himpunan A. Lalu himpunan B 4, 5, 6. Nah, kita tuliskan 4.4.5.6. Lalu apa sih ini yang ada di luar? Yang ada di luar ini adalah anggota himpunan semesta yang tidak dimiliki A atau tidak dimiliki B. Di himpunan semesta itu kan tadi anggotanya 1 sampai 9. 1, 2, 3 udah diambil oleh A. 4, 5, 6 udah diambil oleh B. Oh, berarti sisanya 7, 8, 9. Nah, 7, 8, 9 ini kemudian kita tuliskan di luar kurva A, di luar kurva B. Berarti di luar. Di luarnya bebas, apakah mau di atas, mau di pinggir, asalkan dia berada di luar kurva dan masih ada di dalam persegi panjang atau diagram Venn itu sendiri. Nah, jika bentuk penyajian diagram Venn seperti ini artinya A saling asing dengan B. Artinya himpunan A dengan himpunan B itu saling asing atau berjauhan ya, karena tidak ada anggota yang sama. Maka disebut dengan saling asing. Yang penyajian himpunan yang kedua, nah, Ibu berikan contoh soal. Diagram Venn dari himpunan S. S-nya masih tetap ya, dari anggotanya dari 1 sampai 9. Lalu ada himpunan A. Himpunan A di sini 1, 2, 3, 4. Ada ya di himpunan S 1, 2, 3, 4. Lalu ada juga himpunan B. Himpunan B itu 4, 5, 6, 7. Kita cek dulu, oh ada di sini di himpunan S 4, 5, 6, 7. Berarti himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan S. Lalu kita cek himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7. Kita lihat A, B, apakah ada anggota yang sama? Oh ada, ternyata 4. 4 ini merupakan anggota yang dimiliki oleh A, juga anggota yang dimiliki oleh B. Lalu bagaimana diagram Venn-nya? Nah, diagram Venn-nya seperti ini. Karena himpunan A dan himpunan B memiliki anggota yang sama, walaupun hanya 1, yaitu angka 4, maka kurvanya itu masuk, istilahnya itu jadi kurvanya dia masuk ke dalam ya. Berarti dia beririsan. Beririsan itu berarti dia memiliki anggota yang sama. Jadi kita menuliskan seperti ini ya. Kita buat dulu lingkaran atau himpunan A atau kurva ya. Lalu himpunan B, karena di sini anggotanya sama, berarti lingkarannya ada yang masuk sebagian untuk menandakan bahwa ada anggota dari himpunan A dan B yang sama. Kita tulis di sini juga himpunan B. Ingat ya, penulisan nama himpunan harus memakai huruf kapital. Lalu kita tuliskan himpunan A apa aja? 1, 2, 3, 4. Kita tulis titik 1, titik 2, titik 3. Nah, titik 4 anggota yang dimiliki oleh A dan B kita masukkan di tengah-tengah ini, di irisan kurva A dan kurva B. Lalu himpunan B kita juga tulis 4, 5, 6, 7. Karena 4 sudah ada di sini, kita tuliskan titik 5, titik 6, titik 7. Lalu apa di sini 8 dan 9? Ini adalah himpunan S. Ingat ya, jangan lupa untuk menuliskan anggota dari himpunan S, sisanya. Di sini kan sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sisanya 8, 9 belum ditulis. Ditulisnya berada di luar kurva atau masih dalam
persegi panjang, 8 dan 9. Jadi beda dengan ini ya. Jika dari soal yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia tidak memiliki anggota yang sama, maka kurvanya lepas atau saling asing. Tapi jika ada anggota yang sama, kurvanya itu kita masukkan atau kita buat irisan. Sehingga angka yang sama ini berada di tengah-tengah. Sisanya berarti ada di luar. Nah, maka ini disebut A berpotongan dengan B. Maksudnya himpunan A berpotongan dengan himpunan B. Penyajian himpunan yang ketiga. Nah, Ibu beri contoh soal ya. S-nya masih tetap sama 1 sampai 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3. Kita cek, oh di himpunan S ada. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek di himpunan S juga ada. Sekarang kita cek himpunan A dan himpunan B. Himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ternyata himpunan A ini semuanya ada juga di himpunan B. Nah, lalu bentuk himpunannya jadi seperti apa? Nah, bentuk himpunan. Diagram Venn-nya menjadi seperti ini ya. Nih, kalian buat kurva dari himpunan A. Buat lingkaran himpunan A. Tulis anggotanya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ingat pakai titik. Kenapa lingkaran A di sini ada di dalam lingkaran B atau kurva B? Karena semua anggota A itu dimiliki oleh anggota B. Ini ada semua angkanya sama. Tidak bisa seperti ini ya. Karena semua anggota dari himpunan A itu dimiliki oleh anggota B. Makanya kurva A itu masuk ke dalam kurva B. Himpunan B, karena di sini sudah dalam himpunan B ini kan sudah ada angkanya 1, 2, 3. Sisanya himpunan B adalah 4, 5, 6. Tapi kan Bu ini dilingkari nggak apa-apa, berarti himpunan A itu juga merupakan anggota dari himpunan B. Karena kan anggotanya sama. Lalu sisanya 7, 8, 9 ini adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan S yang tidak dimiliki oleh A dan B. Dia simpan di luar ya, seperti yang tadi. Maka kita sebutkan A himpunan bagian dari B. Karena kan setiap anggota himpunan A dimiliki oleh anggota himpunan B. Maka himpunan A masuk ke dalam kurva himpunan B. Dengan syarat jika semua anggota himpunan A-nya itu ada di himpunan B. Yang terakhir adalah, nah penyajian himpunan terakhir masih sama soalnya, S-nya sama. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 1, 2, 3, 4. Kedua-duanya ada di himpunan semesta ya. Nih. Oh, ternyata kita lihat himpunan A dan himpunan B itu ternyata anggotanya semuanya sama. Nah, gimana kalau semua anggotanya sama? Nah, kita buatnya hanya satu kurva. Di sini di atas kurvanya kita beri nama A, B. Atau bisa juga kalian tulis A sama dengan B. Kalian tulis cukup satu. Kenapa kurvanya? Karena anggota himpunan A dengan anggota himpunan B itu anggotanya sama. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Jadi istilahnya ditumpuk. Tapi karena ditumpuk nggak kelihatan, jadi kelihatannya hanya ada satu kurva. Padahal di sini ada dua kurva ya, karena ditumpuk, karena sama. Jadi identik dengan ada satu kurva. Sisanya 1, 2, 3, 4. Sisanya himpunan semesta 5, 6, 7, 8, 9 itu kita simpan di luar. Nah, ini bisa dikatakan A sama dengan B. Artinya himpunan A sama dengan himpunan B. Cukup dipahami ya. Kalau ini tidak ada anggota yang sama, maka kurvanya terpisah. Kalau ini ada beberapa anggota yang sama, maka kurvanya itu berpotongan atau beririsan. Lalu bagaimana kalau semua anggotanya sama? Berarti masuk ke dalam yang anggota yang besar. Lalu bagaimana kalau semuanya sama A sama B? Ya, cukup kita buat satu lingkaran kurva aja. Oke, cukup dipahami ya. Selanjutnya adalah membaca diagram Venn. Di sini ada contoh diagram Venn
itu yang saling berpotongan ya, atau saling beririsan. Angka yang sama yang dimiliki oleh A dan B ini kelihatan ya, angka yang samanya 4. Nah, sekarang kalau tadi kita membuat diagram Venn, sekarang kita baca diagram Venn-nya. Ini gimana ya cara bacanya, kita lihat sama-sama. Di sini berarti ada 3 himpunan ya, himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Maka kita bisa tulis himpunan S itu apa aja sih? Berarti himpunan S itu paling gampang menuliskan semua anggota yang ada di sini. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ada di luar ya. Maka kita tuliskan himpunan S. Nih, kurung kurawal. Ingat, karena kita materinya himpunan berarti memakai kurung kurawal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 ya, karena ini sampai 8. Lalu himpunan A. Kita lihat himpunan A. Himpunan itu yang memakai kurva berwarna merah. Nih, himpunan A itu 1, 2, 3, dan 4. Kan 4 itu juga masih masuk ke dalam kurva. Kalaupun kita tutup yang biru ya, 4 itu kan masih berada di dalam tanda kurva yang merah. Maka himpunan A bisa kita tuliskan kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Himpunan B. Himpunan B adalah kurva yang berwarna biru. Nih, berwarna biru kita lihat apa aja nih. Oh, 4 ada di warna biru. 4, 5, 6, 7. Berarti himpunan B bisa kita tuliskan 4, 5, 6, 7. Jangan lupa memakai tanda kurung kurawal. Lalu di sini himpunan C. Oh, di sini bukan nggak ada himpunan C. Maksudnya di sini adalah himpunan C itu untuk menggambarkan yang anggotanya menjadi anggota A dan anggota B. Nih, anggota A dan anggota B itu nama himpunannya apa? Kita misalkan C. Boleh nggak Bu? Saya misalkan Z boleh. Karena di soal ini Ibu beri C, ya kita tulis C. Kan AB udah ya, kita tulis C. Jadi anggota yang menjadi anggota A dan B, berarti A dan B itu yang dimiliki bersama. Anggota yang dimiliki bersama atau anggota yang samanya apa? 4. Yang ada di tengah-tengah ini. Maka himpunan C itu anggotanya adalah 4. Yang menjadi anggota A dan B, berarti yang dimiliki kedua-duanya. Lalu himpunan D, yang anggotanya menjadi anggota A atau B. A atau B, berarti A atau B itu berarti semua himpunan A juga himpunan B kita tulis semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita bisa tulis, ini udah ada ya. 1, 2, 3. Maka himpunan D itu sisanya 4, 5, 6, dan 7. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang menjadi anggota A atau B. Jika ada kata atau, berarti kita gabungkan semua himpunan A dan himpunan B. Lalu ada himpunan E. Himpunan E yang anggotanya tidak jadi anggota A atau B. Yang bukan anggota A atau yang bukan anggota B ya ada di luar. Yaitu apa? 8. Maka himpunan E itu 8. Dia tidak bukan anggota A juga bukan anggota B, makanya dia tidak masuk 8 ini ke dalam kurva. Kayak himpunan F. Himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Hanya. Kalau yang hanya itu adalah berarti yang benar-benar kepunyaan A, tapi nggak dimiliki oleh orang lain. Kan tadi himpunan A itu 1, 2, 3, 4. Ini himpunan A, tapi di sini ada tulisan kata hanya. Hanya menjadi anggota A. Nah, berarti yang murni anggota A itu adalah 1, 2, 3. Hanya 1, 2, 3. Nah, kita tulis 1, 2, 3. Kenapa 4-nya ini tidak masuk? Karena 4-nya dimiliki juga oleh B. Nih, 4-nya kan dimiliki juga oleh B.
Jadi yang hanya dimiliki oleh A itu cuma 1, 2, 3 aja. Karena yang B-nya itu dia sudah dimiliki oleh B juga. Maka sama. Berarti kalau himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota anggota B, ini B karena ada yang dimiliki bersama, maka anggota B cuman ini aja 5, 6, 7. Kita cek diagram Venn-nya betul. 5, 6, 7. Maka kita bisa tuliskan 5, 6, dan 7. Paham ya? Yang hanya itu yang angkanya memang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau yang B itu yang sudah dimiliki oleh orang lain. Contohnya kayak gini deh, misalkan kamu punya geng nih. Misalkan geng kamu teh namanya Putri, Kamila, Hani, Adni. Lalu himpunan B itu misalkan Alif, Umar, Rajik, Fahri. Nah, pas di himpunan A ternyata Putri ini misalkan udah punya pacar nih istilahnya. Oh, berarti yang masih jomblo itu cuma 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Yang hanya. Nah, lalu 4, 5, 6, 7. Misalkan yang Alif nih di sini. Alif juga udah punya pacar. Berarti yang masih jomblo itu cuma 5, 6, 7. Itu berarti hanya. Nah, mungkin seperti itu aja ya analoginya. Lanjut, nah di sini ada soal latihan. Soal latihan. Di sini Ibu berikan kepada kalian soal latihan 2 soal. Soal yang pertama, kalian menggambar diagram Venn. Kalian menggambar diagram Venn, S-nya ini pakai huruf ya, tadi Ibu pakai angka. Satu-satu kalian membuat diagram Venn-nya. Kalau ini yang anggotanya nggak ada yang sama. BCDE, oh ini anggotanya semuanya sama. Kayak gimana sih? ABC, D, F, G. Oh berarti ini ABC, ini ABC. Berarti ini semuanya sama. Lalu BCDE, DE, F, GH. DE, F, GH. Nah, ada nggak anggota yang sama? Oh ternyata ada nih. Ada DE, ada anggota yang sama. Nah, nulis diagramnya kayak gimana sih? Nah, untuk yang soal latihan ini, kalian itu sama kayak yang ini ya. Sama kayak yang tadi udah Ibu buat yang saling lepas, yang saling asing, yang berpotongan, yang seperti itu. Jadi kalian buat 4 diagram Venn seperti yang tadi udah Ibu jelaskan. Lalu yang kedua, kalian menentukan himpunan S, A, B. Lalu menentukan himpunan N yang hanya menjadi anggota. Ingat yang hanya. Nah, di sini yang hanya nih. Yang hanya menjadi anggota B apa aja? Nih. Yang anggotanya tidak dimiliki. Nah, yang tidak dimiliki apa? Berarti yang ada di luar kurva ya. Yang anggotanya dimiliki dan atau. Nah, yang sudah barusan Ibu jelaskan. Ini ada kata dan, ada kata atau, ada yang hanya dimiliki A, hanya dimiliki B. Nah, ini sama seperti soal yang kedua. Paham ya? Jadi, Ibu beri kalian soal latihan untuk memperdalam materi kalian mengenai diagram Venn. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih ya kalian sudah menyimak dan memperhatikan video dari Ibu. Jika memang bermanfaat, silakan kalian like, share, and comment. Terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.